Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Be. Kita ketemu lagi. Pak Arif Muklas Prasetya. Teman Halo, saya yang Dokter. posisinya sedang jauh. Dokter Luki, Di pulau. Sehat-sehat, alhamdulillah. Kita coba ini program sejenis baru. Jadi podcast kayak anak muda zaman sekarang. Ya kita agak tua tapi ya kita coba ikutin apakah ada kelamaan feed kalau buat anak gitu. muda nanti kita, Be. Oh gitu, iya. Tapi emang gimana ya, kita juga banyak melakukan perjalanan kan di mobil. Jadi saya kemarin ketemulah teman saya ini, sebenarnya baru kenal tapi cukup cocok lah gitu ya. Kemarin ada program agak panjang kan. Terus umurannya juga hampir sama kayak kami gitu ya lah ya. Antara 30-40. Ternyata beliau ini di mobilnya langsung masuk ke podcast gitu. Kalau saya kan pinjam mobilnya Muklas B nih. Kalau masuk ke mobilnya langsung bunyi suara ini apa namanya? Instrumental. Jadi kayak saya masuk ke wah, luar biasa lah emang. Nah, si teman saya ini langsung nyambung ke HP terus nyambung ke podcast. Jadi saya pikir podcast ini sebenarnya udah lumayan gede juga ya, dan beliau ini juga mobile yang nggak cuma. Saya juga bermasalah sebenarnya dengan radio karena ketika saya tinggal di Bekasi, ketika saya di Bekasi suaranya satu radio bagus tapi jalan sampai Tangerang suaranya hilang, ganti gitu. Jadi buat saya agak masalah. Mungkin podcast memang sesuatu yang seru lah gitu. Jadi saya ajak teman saya Pak Muklas untuk kita coba setidaknya 5 episode, masing-masing episode 30 menitan mungkin ya kira-kira lah ya, namanya kita juga bukan profesional jadi waktunya ya sampai ini habis. Cuma mau ngomong apa kita juga belum tahu. Mungkin Pak Muklas sudah punya bayangan, tapi kalau dari saya ya tentu saya minta teman-teman untuk ngasih masukan lah apa yang mau diomongin. Saya juga nggak tahu apakah ini membahas sesuatu atau cuma ngomong ngalor ngidul. Saya nggak tahu apakah menghibur teman-teman. Tapi yang jelas kalau saya nelpon Pak Muklas bisa 2-3 jam. Jadi saya pikir info dari Pak Muklas ini bermanfaat buat saya, daripada buat saya aja yang bermanfaat, teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari info-info yang disampaikan oleh Pak Muklas, sehingga ya why not lah gitu. Monggo Pak Muklas. Ya, kalau yang menurut saya menarik ya memang B mulai ini ya, memang selalu cepat ya. Dan ya 2,5 jam ini cepat jadinya, kalau menurut saya banyak akan bisa dipelajari dengan cepat dari B. Saya manggil Dokter Luki ini Luki B, jadi B gitu. B itu Pak. Kenapa saya panggil beliau B seperti itu? Bukan tanpa alasan, karena memang saya hormat sekali. Intinya ilmunya kita bisa banyak serap, dan ya so far so good buat hidup saya, keluarga saya, insya Allah. Kedepannya juga harapannya kayak gitu. Amin. Nah, mau ngikut di gerbongnya Luki B yang terbukti di fast track ya, buat semua orang yang kayaknya tracknya nih belum tahu lah masuk ke track atau enggak, tracknya arahnya kemana, B udah di titik yang fast gitu. Nah, menurut saya ya podcast setengah jam ini ceritalah ke kami sedikit tracknya ini awalnya kayak apa, tengahnya sekarang ini di umur B yang setahu saya 38 ya, B ya. Udah ya, banyak pokoknya pencapaiannya. Antara 30 sampai 40 lah, B. Saya kalau ngitung langsung mumet juga, tambah terus umurnya. Nanti terus track yang berikutnya seperti apa, atau didesain juga untuk tracknya disambung oleh generasi berikutnya, bolehlah cerita ke kami. Biar ya inilah semangat semua ikut tracknya, B. Dan kita juga pengen kalau misalnya ada teman-teman yang mau bergabung di podcast kita senang hati ya, B. Iya. Jadi bintang tamu lah atau apa gitu, boleh juga nih. Iya, nanti boleh saran siapa yang mau, siapa yang pengen. Ya. Saya sebenarnya di awal pengen banget membahas tentang video. Dulu kan saya sempat yang lihat kayak bahwa tapi pengennya bahasa Jawa waktu itu ya. Kita bikin bahas tentang orang Jawa spesifik gitu. Cuma sekarang kita umum dulu lah, Be. Mungkin yang
lumayan menarik buat orang umum adalah ya ketika saya dari Jepara, ini pas menjelang memang orang pulang ya, saya pulang terus saya ngelihat apa sih bedanya saya sama mereka. Mereka itu kan para pekerja keras, B. Kalau di kampung saya ini memang orang-orang pekerja keras, mentalnya juga cukup kuat gitu ya. Yang beda adalah ya saya lumayan banyak melakukan perjalanan-perjalanan sehingga ya mungkin dari sisi itu saya bisa cerita. Terus mungkin dari sisi kuliah juga bisa cerita. Cuma memang agak susah kalau kita berdua gini aja, B. Atau gimana, B? Kita mau bahas apa nih sekarang? Kalau menurut saya, yang mungkin saya juga selama ini bingung ya, jadi teman B dari SMA pun bingung ke B ini kan, yakni apa ya, B dengan potensi pengaruh sebesar ini gitu ya, maksudnya segitu banyak B orang kenal, semua tahu B, semua katakanlah sayang sama B gitu ya, itu kan tahapan tertentu ya. Kalau menurut saya ini kayak potensi gitu B. Jadi ibaratnya mau dibawa kemana, kayak B ini juga sekarang boleh gitu ngasih pendapat buat yang di mana-mana ini gitu. Wow. Buyurun B. Luar biasa Jadi sekali. aspirasi B, silakan apa sih yang dimau gitu. Ya kalau kondisinya umum dalam artian kita kan sedang pandemi ya, memang kita ada beberapa hal kita terbatasi. Itu kalau kondisinya umum tentu saya yang paling awal suka ngajak adalah bepergian gitu ya. Pergilah keluar kota, keluar negeri gitu. Baik dalam artian itu bekerja maupun hanya silaturahmi ke teman-teman. Kita nyari teman kalau misalnya di sesi umum ya mungkin bisa lewat couchsurfing gitu ya, atau ya sejenis itulah yang kita berkenalan dengan teman baru, bisa mampir ke sana, bisa silaturahmi ke sana. Masalah aman atau enggak, kita sebetulnya punya sense lah untuk menilai ini aman atau enggak gitu. Ya sementara yang bisa saya sampaikan itu ya, karena kan kadang kita juga khawatir ini sampai sana aman enggak dan seterusnya. Kadang juga kalau saya sih sendiri berpikir kenapa nggak aman, saya juga nggak punya harta yang sedemikian menarik untuk di apa-apain gitu ya, termasuk mungkin diri saya ya, saya sambil jalan juga insya Allah sambil inilah, itu dari sisi keamanan. Tapi kan ini kondisinya pandemi ya, kondisi pandemi ya mungkin. Jadi boleh saya refresh boleh. Boleh di saya ini kan bahasakan ke saya, jadi malah pandemi ini bepergian silaturahim. Bukan. Kalau dalam kondisi normal itu bepergian yang saya sarankan. Tapi kondisi seperti ini, kondisi pandemi, saya mengajak malah bekerja, bekerja. Bekerja tapi internasional. Gitu. Jadi dengan adanya pandemi, kita sebetulnya lebih dimudahkan karena orang nggak perlu ketemu langsung kan. Sehingga kita levelnya sama dengan orang dimanapun. Betul. Karena mereka pun berdekatan pakai online gitu. Misalnya nih kondisi saya di Jakarta ya, teman saya di Depok, itu kan perjalanan paling setengah jam. Tapi kita prefer online, artinya posisi kita di Jakarta dan kita di London itu sama. Mantap. Gitu. Oh iya. Level kita sama, sehingga ini kesempatan emas buat kita untuk bekerja. Kenapa bekerja? Ya memang kita semua butuh duit lah. Dalam artian pandemi ini kita lebih butuh saving. Ya kondisi memang begitu. Kalau kita belajar dimanapun ya itulah yang langka gitu. Itu yang memang momennya untuk bekerja, untuk ngumpulin duit gitu. Saya langsung tertarik. Ini juga kenapa singgungnya bekerja dan kayak London itu kenapa gitu ya? Maksudnya ada sesuatu yang ya tadi malam financial center London ini financial center dunia, memang sejarahnya juga dulu besar sekali di sana, sehingga sekarang yang ketika itu yang dulu kayak nggak terjamah, susah sekali, sekarang sangat bisa diakses gitu, atau gimana, Be? Saya terus terang nggak punya preferensi khusus terkait dengan London. Cuma karena tadi malam Pak Muklas nelpon ngomongin London, jadi saya sebenarnya malah pengen nanya nih,
London ini kayak apa sih gitu. Saya agak shock juga ya waktu lihat video, saya sempat kirim ke Pak Muklas, saya juga lupa dapatnya dari mana. Tapi video ini mengibaratkan bahwa mereka melakukan perjalanan, saya nggak tahu mereka ini siapa, tapi dari mukanya sih muka Eropa gitu ya, melakukan perjalanan ke Indonesia di tahun 900-an, 1900-an lah gitu ya. Dan ketika mereka sudah melewati ekuator, Khatulistiwa, mereka kayak dikasih sertifikat khusus, dikasih ritual khusus gitu. Artinya kan mereka di saat itu gitu ya jauh lebih maju. Kita sekarang bisa paham apa yang mereka pikirkan saat itu gitu. Setelah berapa tahun nih, 100 tahun mungkin kan. Artinya ada hal-hal yang saya sih terus terang berpikir bahwa sebenarnya bukan mereka lebih maju, tapi karena mereka lebih menang, sehingga mereka yang memaksakan pemikiran mereka ke kita. Setelah 100 tahun, berhasillah mereka memaksakan pemikiran mereka ke kita gitu. Ini kan versi saya, tapi kan saya nggak tahu, mungkin B lebih ngerti gitu. Bedanya menarik apa sih karena, gitu ya? Karena kalau sok tahuan saya memang ada dulu ini konflik besar yang coba didefinisikan oleh akademisi namanya Pak Edward Said ya di Columbia University. Beliau keturunan Palestine yang legend bukunya itu yang Orientalism itu mungkin ya. Tapi itu kan mungkin memang sejarah masa lalu yang kayak ya sudah terjadi. Maksudnya kayak zaman sekarang nih, zaman now ini kayak ya udah nggak apa-apa, semua gerak aja, semua juga bisa gitu. Maksudnya kayak seterjajahnya manusia itu juga paling di pikirannya aja kan. Oh ya, gitu, oke. Ya, jadi menurut saya kita nggak bahas penjajahan, tapi kita membahas tentang apa sih bedanya kita sama mereka gitu. Nah, coba B. Antara katakanlah agak ekstrim sih, tapi saya ini ya. Mungkin versi sok tahu kita aja lah ya. Kita disclaimer dulu bahwa kita ini sok tahu gitu ya. Antara Jakarta dan London misalnya. Atau kita di Jakarta dan kalau misalnya orang sana di sana gitu. Ya kalau sesok tahu saya B, correct me if I'm wrong, atau please forgive my ignorance. Tapi ya memang sebenarnya yang jadi jarak itu sekarang itu bukan lagi kilometer ya. Ketika misalnya kemarin saya dengar pidato dari seorang tokoh di sekarang ya mungkin kepilih jadi presiden, beliau sampaikan jarak dari Sabang sampai Merauke flightnya itu kalau direct 9,5 jam deh. Itu Istanbul London itu 3 jam aja ya. Iya. Atau nggak tahu deng ya sepertiganya. Tapi kayak zaman dulu tuh kayak barat dan timur banget gitu. Sekarang juga kayak kita di barat dan timur banget gitu. Itu tapi kan kilometer aja ya. Maksudnya kayak ya kalau pertanyaannya B itu tadi saya harus jawab ya mungkin kembali lagi ke masing-masing kita memaknainya gitu B. Izin kalau B gimana? Oke. Ya, saya masih belajar sih, saya belum berani membandingkan secara langsung. Cuma saya kalau ngelihat kondisi sekarang kan kita percaya bahwa uang gitu ya, ini kita betul-betul lompat-lompat lah. Jadi misalnya uang gitu ya, kita nganggap mereka lebih kaya karena kita percaya sama rupiah, kita percaya sama dolar, kita percaya sama pound sterling gitu ya, yang mana harta mereka dari sisi itu lebih banyak dibanding kita kan gitu. Ya mungkin kalau kita menganggap yang namanya kekayaan itu jumlah individu dalam keluarga, kita mungkin lebih kaya dibanding mereka kan, gitu ya kan. Kemarin ada lagi loh teman saya yang bilang, bukan teman saya, cuma kurang nggak begitu dekat, yang bilang bahwa bisa jadi diversity itu dijadikan mata uang. Oh kita kaya banget kalau begitu, gitu misalnya ya. Ini jadi kita balik lagi karena kita percaya dengan bahwa harta fisik itulah kekayaan, sehingga ya kita harus mengakui bahwa mereka lebih kaya dibanding kita kan gitu. Nah pertanyaannya, seberapa jauh lebih kaya dibanding kita? Menurut kesoktahuan saya jauh banget, jauh banget gitu. Saya nggak kebayang aslinya seberapa jauh gitu.
yang artinya kan bisa jadi keyakinan bahwa fisik ini yang dipaksakan menjadi kekayaan gitu ya, sehingga mereka yang lebih prepare terhadap hal itu ya memang jadi lebih kaya, atau mungkin ya satu dan lain hal sehingga begitu gitu ya. Ya ini hal yang buat saya jadi complicated lah. Complicated. Ya saya sih menjalani kehidupan saya ya santai-santai aja. Cuma kalau pas ngobrol sama Pak Muklas memang jadi complicated ya. Mohon maaf ya teman-teman. Intinya saya sedang diajak oleh Pak Muklas untuk ke Inggris, tapi sebenarnya saya bingung ke sana ngapain. Kalau ngabisin duit juga nggak ada duit, saya masih punya utang-utang untuk kuliah S3 saya belum lunas. Jadi saya sedang cari alasan ini apa ya ke sana ngapain gitu ya. Silahkan Pak Muklas, please enlighten me. Saya tuh kalau bicara sama B itu emang ya 2 jam itu memang ya cepet ya. Karena apa ya, seolah kata-kata ini nggak ada, saya lupa 99% yang B bilang gitu. Saya pernah bilang sama Parah emang. 99% parah. Cuman karena pembandingnya mungkin yang saya dengar dari B itu mungkin triliunan huruf, triliunan susunan kata gitu. Jadi emang ya sambil inti-intinya aja gitu. 1%-nya itu menurut saya ya lumayan saya coba pegang lah karena bagus gitu. Ya saya juga bukan verbatim orangnya yang kalau di kepercayaan tertentu tuh kayak ya meriwayatkan sesuatu itu emang harus persis gitu urutannya, kapannya, konteksnya apa gitu. Tapi kayak saya ya cerita dengan beliau ini kan ya sebuah kehormatan karena ya masa depan seperti apa ya saya yakin beliau oke gitu insya Allah. Dan artinya apa yang tadi hitungan fisik atau hitungan apa itu ya memang konsepsi yang udah dalam dipikirkan dan keluar ya saya nikmati sekali karena ibarat mekanisme sebuah apa namanya ya processing engine gitu ya ini emang inputnya apa tapi sama prosesnya beliau ini oke lah karena banyak sekali apa namanya ya perjalanan beliau atau ngambil pelajaran dari siapa atau ya sampai studi di mana gitu kan. Ya akhirnya keluarnya apa? Saya coba serapi. Jadi kita ke London mau ngapain, Be? Nah, kalau pertanyaan langsung seperti itu, intinya, Be, sekarang itu ada manusia istimewa di sana, Be. Namanya N'Golo Kante, Be. Tapi ini nggak penting mungkin buat sebagian orang, tapi buat nanti orang kami, akan googling loh nama itu. N'Golo Kante, Be. Memang beliau ini istimewa gitu. Oke. Sayang hampir banyak orang di dunia ini sayang sama beliau gitu. Nah, kenapa saya pengen ke sana ya nggak tahu juga bisa ketemu atau enggak. Tapi emang fakta bahwa udah punya visa dan visa saya terbatas waktunya, ya saya mau ke sana. Tapi kalau sampai kapan itu? Kalau ngajak B ya karena itu sampai kapan? Lebih, Agustus visa saya sampai Agustus kayaknya. Oke. Kalau nggak salah juga karena memang kalau secara akademisi memang di sana best minds itu collide ya dengan open dengan ya kalau pakai bahasa apa namanya saya bisa bilang itu at the edge itu memang di situ gitu. Nah menurut saya mungkin menyerap apa tuh seperti apa atau kenapa bisa seperti itu physically ya bahasa tadi B bilang physically ya mungkin B udah pernah ke Harvard udah pernah ke MIT ya tapi ke Oxbridge kan belum ya. Oke. Oxford, Cambridge. Ini ngomong sama itu ntar saya WA deh sama B. Ntar saya WA B. Oke. Terus lanjut. Kita skip hal-hal teknis dulu B. Khawatir nanti terbitnya setelah jalan jadi udah nggak terlalu kan saya nggak tahu nih kita kan mungkin mau edit dulu atau apa ya. Nah kita lompat lagi jadi London oke lah ya saya mulai nangkep lah intinya begitu. Tapi sebenarnya B kalau B ini selain London lah ya selain London
itu kota atau negara mana lagi yang B pengen datengin? Oh ya, teman-teman, boleh saya sedikit sombong bahwa teman saya ini sudah keliling, bisa dibilang keliling hampir berbagai pelosok dunia lah ya, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau saya ya cuma beberapa, tapi Pak Muklas ini petualang. Gimana B mau ke kota mana atau negara mana lagi? Saya tertarik terus terang memang Afrika, Be. Afrika, kenapa di sana? Karena menurut saya di sana ya kita datang aja nggak apa-apa. Mesir itu gitu. Afrika. Iya, Mesir Afrika. Oh, udah mewakili ya? Iya, tapi memang kalau memang bisa ketemu teman-teman yang lain kemarin saya pernah punya kenalan beliau di Ethiopia, Be, di Ethiopia. Tapi ada juga yang lagi di Uganda sama yang tadi itu di mana, Bi? Seberangnya Pulau Madagaskar, apa namanya? Pak Dikot. Ya. Lupa namanya saya. Iya. Terus ada teman saya di apa ya? Oke. Kita waktu ke itu ada kan? Waktu ke Taiwan ada yang dari namanya apa ya? Ya. Oke. Saya lupa juga ya. Apa Sierra Leone ya? Sierra Leone ya? Burkina Faso ada beberapa. Oh wow. Yang waktu di itu Mozambik kalau yang apa namanya? Mozambik, Pak Dikot Mozambik ya. Pak Dikot Mozambik. Oke. Ya. Gitu ya. B tanya kemarin saya kaget ya. B pertanyaannya ini satu rangkaian ya. Gimana? Kenapa pertanyaannya sedahsyat itu? Maksud saya kenapa, B? Ya nggak apa-apa. Maksudnya kan biar bayangin waktu aja. Saya mah simpel-simpel aja. Sama ya, kan. Tapi ya. Kan kita mikir kebermanfaatan ya, mau ngapain terus dan seterusnya gitu ya. Karena kan kita juga kita perlu bandingkan dengan kegiatan kita yang lain gitu. Ya. Izin B, kalau menurut saya memang ini udah di tataran yang tadi B bilang di awal podcast bahwa ya free trade ini memang udah ada sistemnya, cuman orangnya aja yang sekarang nggak bisa ketemu gitu ya. Maksudnya sesama Jakarta pun nggak bisa ini, tapi fakta bahwa saya saya mau cerita ke teman-teman, ini baru habis ketemu sama eksportir Jati atau Jati Jepara. Levelnya udah ekspor itu kalau menurut saya dari Jepara ke Depok zaman sekarang itu udah kompleksitasnya ekspor ya. Kita gitu tunggu ya. hari ini karena sampai banyak stop di sana nanti Bi. Iya. Ya menurut saya ini satu tahapan aja sama kan. Nanti ya ekspor Jepara ini sampai ke London mungkin udah ada juga sih, tapi atau sampai ke Mesir mungkin juga bisa gitu. Oke. Oke. Siap. Ada apa lagi, Be? Kita ngobrol apa lagi nih? Ya sebenarnya ini hak teman-teman juga ya, misalnya yang dengerin ini buat tahu kenapa sih kami kayak gini gitu. Sebenarnya kayak gini gimana? Kalau jawaban saya kayak gini saya ini, ya kenapa saya ngobrol di podcast gitu yang harusnya mungkin ini hari-hari terakhir Ramadan katakanlah bisa tilawah kah atau apa gitu ya. Ya menurut saya semua orang ada porsinya gitu. Jadi emang porsinya beda-beda gitu, nggak apa-apa, jangan dipaksa juga gitu. Nggak harus maksa, tapi mungkin sepaham saya mungkin ya asal tahu di arah yang mirip-mirip atau sama atau yang gitulah. Oke, kita bahas gitu. Ramadan sebagai minoritas dan yang panjang ya. Seberapa panjang Muklas B pernah puasa Ramadan, jam sahur dan jam bukanya? Saya lupa tepatnya B, tapi di Rusia kemarin kan kita di Ulan Ude. Ulan Ude itu posisinya utara, dia di Siberia ya. Kalau orang kenalnya lebih terkenal Siberia lah, itu wilayah Siberia disebutnya. Belum. Oh, belum. Dengan dekat ke Mongol kan, ke Ulan Bator, Mongol ke utaranya Ulan Bator kan.
Kalau Siberia kan benar-benar mau kutub ya di atas. Oke. Tapi emang juga Siberia nyebutnya. Kalau gitu keretanya ya? nyebutnya udah Trans-Siberia. Keretanya. oke. Oke, boleh lah. Tapi izin ya setahu saya dikoreksi kalau salah. Nggak sejauh itulah utaranya lah ya. Intinya okay. ada yang utara banget yang kalau di video itu kalau jalan dia lompat aja udah ke bawah angin 2 meter, semeter gitu ya. Ini nggak nyampe segitu lah ya. Tapi tetap minus 40 kalau ini ya tetap di minusnya 40-an gitu. Kalau seingat saya itu 18 jam ya, Be? Ramadan tahun itu ya. Be ingat Ramadan ya. Berapa? 18 jam. Jadi sahur itu jam 3. Azan subuh. Saya agak lupa waktu tepatnya, Be, tapi yang saya ingat bahwa nggak kerasa banget juga gitu, kayaknya tembus-tembus aja gitu. Jadi emang doable juga gitu loh. Maksudnya kayak saya orang Jawa, orang biasa panas-panasan di tempat kayak gitu, tapi nggak apa-apa gitu, bisa. Jadi yang diasumsikan sahur jam 3 gitu ya. Maghrib jam 11 gitu ya. Padahal di tempat dingin gitu. Padahal di tempat panas juga lah, Be. Summer itu. Oh, lagi summer ya waktu itu ya? Walaupun udaranya dingin sih, tapi panas sebenarnya. Betul. Kalau B ingatnya jamnya itu gimana? Tersiksa, dingin? Enggak ya? Ya biasa aja sih sebenarnya, biasa aja. Paling kering ya. Saya ngerasa sih kalau saya sih, yang saya rasakan keringnya itu lumayan terasa buat saya. Jamnya B ingat banget? Nggak banget, tapi sekitar itu ya. Jadi orang itu hampir pasti buka dan sahur jadi satu, karena nggak ada gunanya juga dipisah, orang itu deket-deketan gitu. Terus orang itu benar-benar memanfaatkan malam ya, karena malamnya cuma pendek. Jadi kayak sepaham saya sholat tarawih itu memang dipanjangkan ya. Betul. Udah dekat mau sahur ya, betul. Udah dekat mau sahur juga gitu. Jadi dimaksimalkan ya, walaupun memang agak sulit untuk kita pahami karena mereka kan butuh jam tidur juga. Jadi sekitar sore juga mereka tidur gitu ya. Sorenya mereka di kita sih malam dan belum buka gitu ya. Saya ingat saya udah ngantuk banget dan itu ternyata masih sekitar asar gitu. Gitu sih. Iya betul. Mungkin nanti dikasih lihat fotonya sama tempatnya, Be. Boleh. Nanti di YouTube-nya dicoba ditampilkan beberapa. Kasih GPS koordinatnya biar orang bisa ngelihat. Oke. Siap. Waktu itu kita ke Ulan Ude, terus ke Irkutsk. Irkutsk. Mantap tuh. Irkutsk, kota yang lebih gede lah ya kalau versi saya. Sebenarnya sih hampir sama-sama aja, sepi-sepi juga gitu. Saya masih amazed ketika jalan, terus di sana bikin jalan dengan 4 mesin gitu ya, 4 kayak ada beko, ada slender, ada itu. Tapi orangnya cuma ada 3 gitu. Mereka pindah-pindah ngukur sendiri, dipindah-pindah lagi jalan. Luar biasa ya. Dimana kita sekarang punya orang banyak, ya banyak hal lah yang perlu kita lakukan juga ya. Kayaknya bisa lebih optimal. Iya. Udah sekitar hampir 30 menit ini. Udah belum ya? Iya, siap. Kalau menurut saya closing yang agak menarik buat nanti teman-teman sambung ke podcast kedua, yakni itu B. Kan B udah dari Pecangaan nih, Jepara nih. Kalinyamatan sekarang namanya. Kalinyamatan ya. Gotri, Kalinyamatan itu kalau saya kalimat ininya aja kayak desa bener gitu kayak. Mungkin di masa lalu memang bagian dari sebuah kerajaan besar yang memang jiwanya besar sampai Rusia pun juga kelewat gitu. Cuman yang di bagian kedua nanti boleh dikasih dong tips-tipsnya gitu, Be. Tahapannya kalau misalnya ada yang sekarang lagi SMP kelas 3 mau SMA gitu atau SMA mau kuliah, itu apa sih yang harus dipunya gitu kan? Maksudnya kalau ibaratnya kan saya mikir ya B nggak punya sebanyak itu juga, maksudnya tapi kenapa bisa kayak gini gitu. Mungkin di podcast kedua sharing ya, Be. Oke, insya Allah. Kalau dari Pak Muklas apa ya?
Sebenarnya banyak sih yang pengen Pak Muklas bagi, tapi saya nggak tahu apakah memungkinkan nggak secara podcast gitu. Misalnya cara bagi waktu gitu ya. Terus misalnya cara bagi uang gitu ya. Pak Muklas ini kan gajinya sama-sama dengan yang lain, tapi bisa bagi-baginya banyak gitu. Itu terima kasih. gimana tipsnya? Itu juga sesuatu ya. Cuma saya nggak tahu apakah bisa disampaikan di podcast secara terbuka atau enggak. Hal-hal lain ya tentu pengalaman, karena Pak Muklas ini versi rasa itu lumayan kenceng ya. Kalau saya ini menyederhanakan dalam kehidupan ada tiga jenis. Kalau orang mungkin istilahnya 3 jenis kecerdasan lah gitu ya. Cuma mungkin bukan kecerdasan, kalau saya kurang cocok lah. Tapi ada 3 hal yang kayak misalnya apa ya, kalau kita main game itu kan ada yang tinggi gitu ya, mana yang lebih tinggi gitu, kayak misalnya kayak kalau di game mobil itu handlingnya, terus top speednya gitu, yang kayak gitu. Nah, saya ini menyederhanakan ada 3 hal. Yang pertama itu adalah kecerdasan, dalam artian dia seberapa cepat orang ini bisa memahami sesuatu gitu. Nah, saya nyebutnya kecerdasan lah. Ini dari kecil udah kelihatan hal-hal kayak gini, karena most likely ini cenderung bawaan lah gitu ya. Yang kedua itu saya nyebutnya kepintaran. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, pokoknya bahasa Indonesianya saya lebih pas nyebut ini. Jadi seberapa banyak dia membaca gitu. Kayak misalnya orang belajar lah. Kalau di sekolah itu sebenarnya memang kita butuh kecerdasan, tapi lebih butuh kepintaran. Jadi sebenarnya hal-hal yang bisa dipelajari, either dia itu menghafal atau mungkin memang belajar berulang-ulang sehingga dia bisa mengerjakan, tentu dengan kombinasi kecerdasan. Dan satu lagi adalah empati. Saya nggak tahu bahasanya pas apa enggak, tapi intinya adalah rasa gitu. Rasa. Nah, menurut saya kecerdasan dan rasanya Pak Muklas ini cukup tinggi ya. Masalah yang satu ya mungkin berjuang ya, pas lah gitu ya. Ya, tapi 2 hal itu cukup tinggi, dan ini jarang orang, kombinasi ini jarang orang miliki kalau menurut saya gitu. Jadi jalur yang diambil oleh Pak Muklas ini bukan jalur umum dengan modal dasar yang orang-orang miliki yang sejenis itu gitu, kalau menurut saya ya. Sehingga banyak hal yang kita bisa pelajari. Spoiler dan ya, mantap dari cerita ini. Semoga ada yang kasihan mau dengerin. Kita sebar ke teman-teman kita dulu, nanti kalau ada yang komentar gitu ya. Siap. Ya, makasih banyak Be. Waktunya kita coba sambung, mungkin kita tag juga hari ini. Tapi nggak tahu kita publishnya kapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Be. Sampai-sampai Be.